Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat, mendapat ridho dari Allah, serta senantiasa dalam lindungan, pertolongan dan ridho Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. To the point aja acara kita intinya ya. Yang pertama seperti biasa ya rapat pembinaan, yang kedua tindak lanjut dari rapat dinas kita pada tanggal 4 September yang lalu yang kita laksanakan secara daring ya, sebenarnya luring tapi secara daring. Alhamdulillah berjalan lancar. Bapak Ibu ke depan untuk rapat-rapat ini ada usulan juga sesekali perlu daring Bapak Ibu. Kemarin saya dicoba, alhamdulillah lumayan meskipun tidak semuanya bisa hadir. Karena itu sudah tuntutan Bapak Ibu. Jangan berpikiran, wah aku duduk jam kerja apa. Ya sama dengan sebaliknya, kadang-kadang kita jam kerja juga waktunya jam kerja kadang-kadang kita gunakan untuk pribadi kan ya, sesekali pribadi untuk kerja kan nggak masalah menurut saya itu. Karena saya juga teman-teman juga kadang-kadang kalau ada rapat di dinas itu kadang-kadang tidak cukup sampai jam 2, kadang-kadang sampai jam 5, jam 3, jam 4, jam 5 udah biasa rapat-rapat di dinas pendidikan. Itu kan di luar jam dinas. Jadi mohon tidak beralasan itu di luar jam dinas saya tidak mau, mohon tidak seperti itu Bapak Ibu. Katanya kita harus fleksibel. Sama dengan Bapak Ibu ketika izin ke saya, Pak izin saya sakit, Pak izin saya ada keperluan. Secara aturan kepala sekolah tidak berhak mengizinkan itu Bapak Ibu, tidak boleh itu. Kalau izin sakit harus ada keterangan dokter. Kalau izin keperluan harusnya cuti. Itu kalau kita saklek-saklekan gitu. Tapi karena kita fleksibel ya sama kita sama-sama fleksibel. Itu Bapak Ibu sekedar untuk gambaran tentang kedisiplinan kita. Kemudian Bapak Ibu rapat kemarin sedikit saya mereview juga, mungkin Bapak Ibu ada yang belum baca meskipun sudah saya share berulang kali. Sudah saya share itu hasil rapat kemarin. Saya coba saya review sebentar ya secara singkat Bapak Ibu. Rapat kemarin itu seminggu yang lalu itu intinya Bapak Ibu, intinya yaitu tentang PMO atau tentang program-program kerja yang ada di SDN Gedek. Sebenarnya hampir semua sudah terlaksana, cuman administrasinya yang belum lengkap. Di antaranya kegiatan-kegiatan kita ada proposal-proposal kita tidak pernah buat, laporan-laporan kita tidak pernah buat. Yang penting ada. Kita pernah mengadakan tahun baru Islam, mana buktinya? Tidak ada. Mana proposalnya? Tidak ada. Mana laporannya? Tidak ada. Kita tiap Sabtu ngadakan atau dulu Rabu ya ngadakan diseminasi, mana buktinya? Tidak ada. Itu nanti akan dipermasalahkan. Itu beberapa bulan ke depan mungkin akan ada fasilitator dari sekolah penggerak akan datang ke sini memantau administrasi itu. Karena itu yang sudah dibagikan dalam pertemuan kita yang lalu mohon untuk segera ditindaklanjuti. Karena sampai detik ini saya belum ada laporan dari Bapak Ibu yang yang melaporkan kegiatan-kegiatan. Nanti kita coba dalam minggu ini kita coba untuk melaksanakan itu. Kemudian Bapak Ibu kita tuntutan dari dinas kita paling tidak harus sat-set buat kalimatnya seperti itu. Begitu ada share langsung begitu. Ini 1 minggu belum ada gregetnya ini Bapak Ibu. Karena itu saya terpaksa mengadakan pertemuan singkat kita untuk membahas masalah program-program kerja kita yang belum terlaksana, yang sudah terlaksana mungkin ada beberapa sudah terlaksana, tapi belum membuat dokumentasi administrasinya. Administrasinya berupa apa? Proposal kegiatan kalau kegiatan, kemudian setelah itu laporan kegiatan. Laporan kegiatan mirip proposal cuman realnya. Di dalamnya laporan ada foto-foto kegiatan. Kalau perlu dilampirkan video dipersilakan dengan melalui YouTube atau dan sebagainya atau melalui Google Drive. Itu Bapak Ibu nggih. Kemudian kalau berupa rapat diseminasi rapat semacam ini ada daftar hadirnya. Karena itu minta tolong nanti dibuatkan ya Bu Ida, mungkin nanti bisa disiapkan semacam notula dan sebagainya ya. Mungkin intinya kegiatan ini nanti silakan disesuaikan dengan isinya Arkas. Yang penting nanti hari ini kita mengadakan kegiatan. Itu Bapak Ibu tentang review kita. Kemudian
review yang lain minggu kemarin tentang apel pagi dan apel siang Bapak Ibu. Ini banyak kritikan juga tentang apel pagi, dalam hal ini istighosa. Kritikan beberapa wali murid, istighosa ngapa sih, arek-arek gak niat, arek-arek sering melarikan diri ndak mau istighosa. Ya wajar Pak, anak-anak ndak mau istighosa, siapapun pasti ndak mau, harus diam, ndak bisa berlari-lari. Tapi tugas kita adalah memastikan mereka bisa tertib, memastikan mereka bisa semangat untuk istighosa. Karena itu minggu kemarin sudah saya harapkan untuk istighosa ini dioptimalkan. Bagaimana cara mengoptimalkan? Salah satunya guru kelasnya mendampingi siswa-siswinya. Kalau guru kelasnya membiarkan, ya pasti seperti ini terus, nggak akan ada perubahan Bapak Ibu. Sampai kapanpun ya seperti ini. Karena kita ini bukan super power, mungkin Pak Wandi, Pak Tain atau Bu Lulus, Bu Ruha, Bu Ida, bukan super power yang hanya 1-2 bisa mengendalikan semua orang, nggak bisa. Tapi kalau masing-masing wali kelas memantau, wah itu luar biasa. Mendampingi, saya aja maaf ya, saya aja kadang-kadang melihat anak-anak istighosa ngobrol, saya senggol, diam. 10 menit ngobrol lagi, senggol lagi, diam, kan gitu Bapak Ibu. Kalau yang hanya satu susah greget alah arasan. Tapi kalau banyak, setiap ngomong senggol lama-lama berhenti sendiri anak-anak itu. Secara otomatis bisa khusyuk. Itu Bapak Ibu untuk istighosa. Kemudian saya juga melihat Bapak Ibu, istighosa itu kadang-kadang betul kata wali murid itu, saya lihat anak-anak kadang-kadang datangnya terlambat. Datang bahkan lebih jam 7. Lebih jam 7 enggak ikut istighosa. Kadang-kadang singiden di kelas. Itu kenapa terjadi? Karena tidak ada pengawasan dari kita. Sebagian fokus di musola, sebagian yang lain tidak mau memperhatikan. Karena itu Bapak Ibu saya mohon sekali lagi, istighosa ini bukan masalah keyakinan. Saya nggak yakin istighosa itu haram, istighosa bukan amanah, bukan itu Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu non muslim saya wajibkan untuk mendampingi. Karena ini bukan masalah keyakinan tapi masalah kegiatan anak-anak. Anak-anak pun nggak ikut istighosa, nggak masalah, yang penting ada laporan. Sudah saya gembar-gemborkan ke orang tua. Pak, anak saya non muslim, saya nggak istighosa, ya nggak apa-apa. Paling nggak tertib, nggak meninggalkan kegiatan-kegiatan yang, tapi tetaplah masuknya juga tepat waktu. Dan untuk itu lagi, itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, kami juga merencanakan membuat piket harian. Saya harapkan sebelum 6:30 sudah standby di sekolah. Piket harian rencana saya nanti 1 hari 2 orang. Nah, saya tidak nuntut sebelum jam 6 Bapak Ibu. Yang saya harapkan sebelum 6:30 sudah standby di sini. Mungkin ke depan bisa jam 7. Saya sering sampaikan ke Bapak Ibu berulang-ulang, sekolah yang lain, bahkan mungkin di SDN sekitar Kecamatan Gedek, banyak anak-anak yang 6:30 guru-guru sudah standby. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan jalan raya, banyak sekali sekolah-sekolah itu jam 6:30 sudah baris semua, bahkan sudah siap-siap sholat duha dan sebagainya. Kita tidak mampu ke arah sana, paling tidak kita bisa menyambut kehadiran anak-anak. Terutama sebelum istighosa kan kelihatan, oh ini terlambat dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk tentang istighosahnya. Demikian juga kemarin reviewnya juga tentang ANBK, itu sudah saya sampaikan juga ke wali murid kemarin. Paling enggak kita meskipun tidak ada persiapan, paling enggak kita harus mempersiapkan anak-anak untuk bisa mengerjakan secara maksimal meskipun tidak perlu kita dikte. Kemudian itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sepintas. Kemudian yang tentang PMO itu, tentang dokumentasi kegiatan, kemarin sudah saya share juga Bapak Ibu di grup, sudah ada apa tugasnya Pak Didi, tugasnya Pak Tain, tugasnya Bu Ruha dan seterusnya. Kami mohon segera tindak lanjuti sebelum kita lanjutkan nanti kegiatan kita selanjutnya. Itu mungkin Bapak Ibu. Kemudian yang lain lagi banyak sebenarnya Bapak Ibu ya. Kita untuk meningkatkan kompetensi kita setiap Sabtu akan mengadakan, sudah rutin Bapak Ibu. Tolong nanti diutamakan, tidak tahu Sabtu depan apa kita bisa mengadakan atau tidak, kan ada H-Ornas, tapi tetap saya harapkan semaksimal mungkin kita adakan. Bahkan kemarin tadi ada teman yang ngusul, kalau perlu Pak, tidak selesai kita adakan gimit, ya monggo, saya siap-siap saja untuk gimit. Masalahnya tergantung Bapak Ibu sanggup nggak gimit kalau terus-terusan atau sering tiap Sabtu. Saya hanya berharap paling tidak 1 bulan sekali ada pertemuan. Rencana saya pertemuan sekarang seperti ini, kadang-kadang saya itu mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ragu-ragu, kasihan, ribet dan sebagainya. Saya harapkan tidak lama-lama lah, paling lama 1 jam sudah bisa terselesaikan diskusi kita,
banyak-banyak kita komunikasi dan sebagainya. Tapi secara umum alhamdulillah Bapak Ibu sudah tertib semuanya, tinggal masuknya kadang-kadang ada sebagian yang kadang-kadang anak-anak gimana bisa kadang-kadang Kak tadi itu kadang-kadang saya lihat ada anak yang terlambat dan sebagainya. Untuk mengingatkan kan repot kalau kita juga sering terlambat Bapak Ibu. Jadi saya harapkan saya juga berusaha untuk tidak terlambat Bapak Ibu. Padahal saya kadang datang ini pas-pasan, kadang-kadang teman-teman ono sing gurung teko, ono sing ngepres. Idealnya kita tuh hadir 6:30 meskipun jadwal prasastinya jam 7. Jadi idealnya seperti kalau ngepres ya kita malu dengan wali murid. Kalau kita terus-terusan gitu tidak menutup kemungkinan sekolah kita akan bubar Bapak Ibu. Bubar jalan, itu fakta itu. Saya ngomong demikian bukan nakut-nakuti dan saya tidak mau ingin membuktikan bubarnya, saya ingin membuktikan lebih baiknya. Salah satu bentuk sekolah bubar itu karena gurunya yang paling utama. Integritas gurunya, tidak peduli kepada siswanya sehingga orang tua merasa kecewa dan seterusnya dan seterusnya. Contohnya yang datang ke sini salah satu merasa diperhatikan oleh guru-gurunya. Kalau nggak diperhatikan, kecewa pasti keluar dari sekolah. Saya harapkan siswa-siswi sini tidak ada yang kecewa dengan guru-gurunya. Guru-gurunya punya potensi yang luar biasa, punya disiplin dan bisa dijadikan contoh. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu tadi intinya. Yang selanjutnya lagi Bapak Ibu, tahun ajaran depan kami akan membuat kalender pendidikan, kalender sekolah. Saya akan membuat kalender sekolah semurah mungkin dan nanti saya harapkan kalender itu didistribusikan sebagai salah satu ajang untuk promo sekolah kita. Promonya bukan hanya itu, kita buktikan realnya kita di sekolah dengan kedisiplinan kita, terutama dengan jadwal piket itu Bapak Ibu. Sekali lagi jadwal piket rencananya akan saya terapkan percobaan mungkin minggu depan atau minggu ini, nanti saya buatkan jadwalnya dan nanti saya absensi juga Bapak Ibu. Absensi tidak perlu tanda tangan, mungkin saya tidak hadir seperti sebelumnya. Demikian juga absensi manual itu yang selama ini yang izin dan sebagainya mungkin saya akan share. Jadi Bapak Ibu ada apel pagi, ada istighosah, kalau Bapak Ibu tidak ada di sana saya anggap tidak ada, gitu aja. Kemudian demikian juga absen pulang, absen PBM, izin dan sebagainya akan saya aktifkan kembali. Selama ini kami kadang-kadang agak sungkan juga, sering-sering ngeser gitu. Saya merasa kok guru-gurunya ditekan, padahal bukan ya, itu kewajiban kita, bukan penekanan. Saya hanya untuk mengawasi ini yang hadir, ini tidak hadir. Kadang-kadang kalau terlalu sering, mohon maaf, kadang-kadang agak sungkan juga. Beberapa bulan minggu ini mungkin saya agak kendor lagi. Dan seterusnya. Demikian juga maaf Bapak Ibu, jam-jam kosong itu tolong diminimalisir Bapak Ibu. Itu juga jadi sorotan pada rapat wali murid yang lalu. Jam-jam kosong itu tolong diminimalisir. Jam kosong saya maksud ini jam kosong pada saat guru tidak izin. Kalau guru izin ya kita maklum Bapak Ibu. Kadang-kadang ada guru yang hadir tapi jamnya kosong. Dan juga saya kadang-kadang heran dengan anak-anak sempat komplain ke saya. Padahal itu tidak. Pak, istirahatnya kok singkat sekali. Loh, singkat dari mana? Kok tahu anak-anak singkat dari jadwalnya? Padahal realnya Bapak Ibu, anak-anak istirahatnya lebih dari setengah jam. Tertulis saja 15 menit. Saya kalau ngebel itu Bapak Ibu biasanya kurang 3 menit, setelah 3 menit. Berarti rata-rata 20 menit. Itu bel kalau tepat. Belum lagi nggak tepat. Kadang nggak tepat itu jam 10, setengah 11 lulu. Kok anak di luar nggak ada ngebel. Karena itu Bapak Ibu, untuk yang ngebel, jujur kadang-kadang saya malu, masa kepala sekolah yang ngebel, kayak gak ada gurunya. Itu kalau dilihat orang, jujur Pak, itu nggak pantas itu. Karena itu saya ingin menugaskan sekarang guru yang akan menjadi petugas bel, karena mungkin jamnya tidak terlalu banyak. Saya harapkan guru yang ngebel itu adalah guru kelas bawah. Koordinatornya adalah 1 Bu Lulus, kedua Bu Ida, ketiga Bu Ruha. Saya harapkan petugas bel itu nanti bisa lihat jadwal. Mungkin nanti jadwalnya kalau anak-anak banyak nggak tahu, nanti saya print out kan jadwalnya biar ditempel tiap kelas. Kalau perlu nanti saya buatkan banner 2 supaya Bapak Ibu tahu jadwalnya, kapan jadwalnya istirahat, terutama hanya istirahat saja. Kita tidak nuntut terlalu banyak Bapak Ibu, paling tidak 20-30 menit lah, jangan sampai berjam-jam anak-anak itu istirahatnya. Itu untuk kalender. Kemudian demikian juga laporan keuangan Bapak Ibu, kita semua sudah terbuka. Saya harapkan laporan keuangan juga Bapak Ibu juga sat-sat wat-wat. Tapi kemarin akhir bulan saya share sampai awal bulan
ada yang belum memasukkan itu, mungkin nanti saya share ulang. Jadi Bapak Ibu tolong diitukan ya tentang laporan keuangan dan lain sebagainya. Demikian juga administrasi pembelajaran Bapak Ibu. Administrasi pembelajaran sampai detik ini saya belum pernah tanda tangan. Jadi saya harapkan ke depan paling nggak seminggu sekali, ada 2 minggu sekali. Jangan sampai 1 semester sekali atau 1 tahun sekali tanda tangan, nanti kelabakan kepala sekolahnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas saja tentang review dari rapat kita 4 September yang lalu. Saya harapkan sekali lagi segera membuat proposal. Kalau sudah dikirimkan ke WA saya atau nanti saya buatkan Google Drive. Sebenarnya sudah saya buatkan Google Drive ya, di Google Drive bersama itu ya. Bisa dicek di situ nanti kalau ingin membuat folder-folder, mungkin Bu Lulus bisa dibuat folder, saya buatkan di sini program kerja dan laporan kegiatan ada di situ. Yang cari di situ nanti dibuatkan folder mungkin khusus kegiatan A, B, C, D, E. Kemudian silakan dibuat proposalnya, laporan kegiatannya, foto-foto, video-video dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sambutan saya target saya 15 menit, kelewatan 1 menit 16 menit. Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan Bapak Ibu ada umpan balik, ada tanya jawab, ada diskusi, kami persilakan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang ada komentar tanyakan monggo supaya nggak terlalu lama. Iya Bapak, saya Bapak. Nggih monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan pertama itu tentang kegiatan. Selama ini memang belum ada proposal, program dan lain sebagainya. Kalau program memang sudah ada. Nah, tiap saya mulai ke sini sudah ada program untuk kegiatan keagamaan khususnya Hari Besar Islam. Nah, ini memang saya disuruh untuk membeli menyetorkan proposal dulu sebelum adanya kegiatan. Akan tetapi sampai detik ini kami belum realisasi untuk hal tersebut. Nah, untuk berikutnya ini apa ada senggang waktu kalau nanti proposal itu 1 minggu sebelumnya belum diadakan proposalnya, belum ada proposalnya, maka kegiatan itu gagal total. Tidak jadi, tidak terima apa seperti itu, atau ini waktu-waktunya apa harus seperti itu atau gimana, atau setelah kegiatan kita baru membuat proposal. Mestinya kan sebelumnya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan untuk teknisinya itu. Terus untuk programnya itu sudah, untuk proposalnya. Terus laporannya ini dalam bentuk yang bagaimana. Untuk laporannya setiap kegiatan bisa disediakan, katakan kegiatan Isra Mi'raj ini isinya apa dan sebagainya atau bagaimana nanti itu untuk kegiatan. Terus untuk rapat kemarin memang kami juga tidak fokus sama sekali. Tahu-tahunya ya budul ada WA share dari panjenengan, sehingga kami saya pribadi ini belum ada seperti ini. Artinya seperti ini tuh satu. Yang nomor 1 ini kan yang kami itu tidak tahu itu kan ada menjaga di pintu gerbang, ya penjaga pintu gerbang seperti satpam yang bagus istilahnya itu. Cuman kami itu kagetnya itu apa? Ujuk-ujuk ada seperti ini. Memang kemarin itu dirapatkan apa enggak ya? Nah, kami ini kan mempunyai sifat yang mungkin jelek, karakter yang jelek mungkin. Ketika ada tampilan yang di situ peraturan, kami ini langsung ada sedikit beban. Ya sudah dibicarakan ini seperti itu. Saya jadi terus kapan hasilnya? Sampai sekarang kan ya belum. Terus gimana teknisnya itu? Saya kaget. Yang kedua untuk ini setelah nomor 1 terus nomor 3, yang kedua tidak tahu saya.
Ini yang bisa menjalankan. Optimalisasi apel pagi istighosa, alhamdulillah kami juga bisa mengikuti. Ya alhamdulillah. Yang nomor 4 persiapan ANBK. Nah ini ANBK ini yang saya tahu kan yang untuk apapun itu kan lulus. Lulus, alhamdulillah, terima kasih untuk lulus ya, terima kasih sekali. Dan nanti saat pelaksanaan ini nanti disampaikan oleh Bapak Kepala atau Bu Lulus sendiri, disampaikan ini tolong ini nanti ini saya dibantu di sini dan sebagainya. Karena apa? Di situ kan ada nama saya. Jadi kami sekarang ini ya itu kan itu tadi sifat yang tidak tadi. Ketika ada nama yang di situ ada tanggung jawab amanah itu pertama-tama kan belum tahu akhirnya bagaimana langkah saya itu gimana. Nah nanti solusinya gimana kalau saya tidak tahu. Itu untuk persiapan ANBK. Terus untuk laporan program tadi sudah saya kalau ini saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu itu maksudnya itu laporan program kegiatan sekolah penggerak yang melalui program kerja, laporan pelaksanaan, wah itu banyak sekali. Ini terus terang ini kan tanggung jawab bersama warga sekolah. Ya, yang di situ nanti mungkin dibagi bagaimana, teknisinya gimana. Nah, karena bagaimanapun sekolah SDN Dek ini itu ada program yang besar dan kita menerima tanggung jawab untuk menjadi sekolah penggerak. Di situ kita difasilitasi dari pemerintah, uang sebesar itu digunakan apa dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini juga yang saya tahu itu salon yang sudah ada di ruang aula itu yang saya tahu. Kalau yang lain-lain belum mengerti untuk uang apa ya? Uang apa itu? Boskin. Ya, boskin. Ini kok ukin mau nih. Ukin. Oh, masuk ukin. Ya, itu. Dan untuk membuat kalender ini nanti juga mungkin ada rapat lagi ya. Untuk rapat lagi itu artinya gambar yang ditampilkan karena untuk promosi sekolah kita. Itu untuk kalender. Jadi mana-mana yang bisa ditampilkan di itu kalender itu 1 lembar atau 3 lembar itu kan variasi. Itu nanti gratis atau membayar dan lain sebagainya itu nanti untuk membuat kalender. Terus untuk yang terakhir ekstra agama. Untuk Gema Jusa ini alhamdulillah kemarin juga ada laporan yang saya sampaikan ke anak-anak ya. Untuk Gema Jusa ini alhamdulillah sudah ada yang selesai. Walaupun pembacaannya belum maksimal tapi hafal. Ya, mereka hafal walaupun pembacanya belum maksimal tentang tajwid dan sebagainya, tapi hafal. Ya, alhamdulillah. Itu untuk laporan Gema Jusa, Pak. Terus untuk yang kiroah ini belum muncul. Satu yang muncul kelas 6 itu yang kiroah itu 1, yang lain belum muncul suaranya karena suara ini memang anugerah. Ya, kalau memang dilatih ya lumayan gitu aja. Ada pelatihan lumayan. Itu yang saya sampaikan Bapak, gimana tadi untuk pertanyaan yang sudah di-share, teknisi dan sebagainya, tolong dijelaskan. Terus laporan-laporan yang selama ini kami yang menjadi tanggung jawab itu tadi termasuk majusan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekali lagi sekarang kita tidak membahas yang itu ya. Saya tadi menyampaikan hanya review saja. Bapak Ibu kalau lihat proses itunya bisa itu. Saya sudah share rasanya di grup itu live rekaman rapat dinas. Itu meskipun hanya suara sudah saya rekam itu Bapak Ibu.
Bisa dilihat di situ pembicaraan. Kemudian tanggung jawab Bapak Ibu untuk apa saja juga ada di situ. Di draft itu sudah selesai di situ. PowerPoint-nya, tugasnya Pak Tain apa saja, kegiatannya apa saja dan seterusnya sudah ada di situ. Kalau sedikit sepintas mungkin saya sampaikan sepintas mungkin untuk ini salah satunya ya. Ini ada penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, kemudian ada IHT berkelanjutan, ini Pak Tain bisa dicek di sana. Kemudian untuk forum diskusi dan berbagi antar guru, itu Bu Ruha. Kemudian pelatihan PMM, Bu Lulus, studi tiru, itu Bu Nurul, komunitas belajar antar sekolah, Pak Wandi. Kemudian literasi, Bu Faridatul Aulia dan seterusnya. Itu yang di PMO. Yang lain-lain juga ada, misalnya dulu kegiatan Isra Mi'raj, kegiatan lomba pramuka, itu dulu kan kalau nggak salah Bu Ruha dan Pak Tain itu salah satunya itu. Kemudian yang saya maksud untuk selanjutnya semuanya harus paling enggak kita harus pakai proposal, Pak. Dari awal zaman dahulu kalau pertama kali di sini Pak enggak ada proposal, oh enggak pakai Pak enggak pakai, oh enggak Pak dan seterusnya. Nah, ternyata kemarin ditanyakan proposalnya dan memang kita harus butuh proposal untuk sebagai bukti. Proposalnya itu isi apa saja? Ya proposal itu ya seperti biasa mungkin pendahuluan, latar belakang, tujuan, waktu dan tempat, kemudian dan seterusnya ya proposal. Kemudian untuk laporan kegiatan mirip proposal itu ditambahi pelaksana kegiatan secara real. Apa secara real? Di situ ada videonya, video kegiatannya, ada fotonya. Kemudian kalau itu berupa rapat ya berarti ada daftar hadirnya kan diseminasi itu ya. Ada daftar hadirnya, ada semacam notulanya. Kalau Isra Mi'raj ya tidak pakai daftar hadir, mungkin daftar hadir gurunya mungkin tapi tidak perlu menurut saya, cukup foto dan video saja bukti-bukti kegiatan di laporannya. Untuk program kerjanya, ya untuk laporannya tinggal ambil program kerja ditambahi gitu aja. Laporan kegiatan itu, laporan pelaksanaan kegiatan itu sama dengan program kerja plus realnya. Kalau program kerjaan rencana kan. Saya besok adakan maulutan. Kenapa saya ngadakan maulutan? Oh, karena kegiatan ini untuk mentauladani Rasulullah bla 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 bla. Tujuannya apa? Itu tadi. Tujuannya mentauladani Rasulullah. Tempatnya di mana? SDN Gedek, keliling kemana saja. Tanggalnya berapa? Jamnya berapa? Jam berapa? Kemudian jumlah pesertanya berapa? Kemudian dan seterusnya, teknik pelaksanaannya dan seterusnya. Untuk pelaksanaannya, laporan pelaksanaan tinggal ditambahin foto kegiatan, realisasi pelaksanaannya, biayanya berapa saja. Kalau di proposal mungkin rencana anggaran biaya, di situ mungkin laporan pembiayaannya. Mungkin itu aja tentang program kerja dan laporan kegiatan. Idealnya seperti itu. Kalau kita mau saklek sebelum Bapak Ibu ngadakan kegiatan, ya harus ada proposal. Kalau nggak ada proposal, ya nggak ada kegiatan kan gitu. Karena proposal itu biasanya salah satunya hubungannya dengan dana, baik dana dari sekolah ataupun dana yang jelas butuh dana kan. Dan di samping itu butuh, karena ini institusi kan bisa jadi kan bisa jadi kepala sekolah punya kebijakan, oh ini tidak pantas kita adakan kegiatan. Kalau ada bla 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 bla, ya bisa tidak kita laksanakan dari proposal itu. Karena semua kegiatan itu tergantung dari proposalnya itu. Oh, proposal itu jangan begini begitu aja. Sementara proposal kita kan lesan Bapak Ibu. Pak kita mau ngadain kegiatan gimana? Bla 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 bla. Oh jangan begitu bla 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 kan gini. Sebenarnya kalau kita institusi resmi ya pakai proposal ini. Oh ini jangan, ini kebanyakan misalnya ada dana, ini kebanyakan ganti. Oh gini, oh iya dibuat lagi, diajukan lagi di ACC jalan. Teorinya seperti itu. Tapi kita kan nggak mungkin melakukan seperti itu. Ya paling tidak ada proposal setiap kegiatan sebagai bukti bahwa kita pernah mengadakan kegiatan, bukan hanya bentuk foto dan video. Mungkin itu Bapak Ibu tentang penjelasan saya secara fokus kita sekarang ini. Kita hanya ingin menanyakan, sudah selesai nggak proposal yang saya sebutkan tadi minimal itu yang di sekolah ditambah sekolah kegiatan kita sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan pramuka, Isra Mi'raj, lomba-lomba 17 kan harusnya ada proposal. Proposal nggak usah bagus-bagus, nggak usah melip-melip, yang penting ada oret-oretannya gitu. Ya tadi ada mungkin latar belakang atau pendahuluan, terus maksud dan tujuan,
tempat pelaksanaan, gitu aja sih proposal itu. Terus rencana anggaran biayanya, sumber dananya, terus penutup, intinya itu aja, kurang lebih seperti itu. Kemudian nanti pelaksanaannya di persis itu ditambah foto-foto kegiatan. Ini foto-foto mungkin 5 atau 10 sehingga nanti dibendel kelihatan oh ini loh kegiatan. Kita pernah ngadakan kegiatan. Jadi bukan hanya video-video dan sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu. Saya tunggu nanti proposalnya, mungkin bisa japri saya atau mungkin nanti kita buatkan di draft bersama. Kita sebenarnya lebih enak di draft bersama, kita fokus di sana. Sebenarnya sudah tersedia di situ, tapi saya lihat kalau kadang-kadang buat sendiri dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Mungkin itu Bapak Ibu, tambahan yang lain mungkin monggo. Mungkin Pak Tain ada yang kurang mungkin. Demikian juga untuk sekian yang maaf Bapak Ibu, yang piket. Mungkin Pak Tain bingung loh, apa ada piket dipajang nang itu gerbang mungkin. Bapak Ibu, sebenarnya masalah piket itu mulai awal sekali. Awal sekali saya kan udah gembar-gembor. Ini next time kita adakan, kita belum pernah ada piket. Berulang-ulang saya sampaikan. Saya mikir ini berulang disampaikan nggak dilaksanakan. Kapan nih? Sampai 5 tahun 10 tahun nggak terlaksana. Karena saya coba dalam bulan ini harus terlaksana. Terutama saya melihat anak-anak itu kadang-kadang jam 7 lebih loh baru datang. Naik ke atas, nggak tahu akhirnya sih apa enggak kan gitu saya lihat gitu aja. Itu kan juga pandangan orang luar kan juga jelek nanti. Bapak Ibu cek lah sekolah luar sesekali boleh lah kalau Bapak Ibu izin dicek sekolah luar itu. Sekitar kita lah, Kecamatan Gedek itu. Saya yakin itu, karena saya setiap hari sering melewati sekolah-sekolah seperti itu. Saya berangkat sebelum 6:30 kadang-kadang dari sekolah dari rumah. Di perjalanan baru 5 menit itu sudah rapi mau persiapan, gurunya ada banyak sekali, muridnya ada banyak sekali. Padahal saya datang ke sini, loh, kan guru nih sih paling hanya Pak Wandi, Pak Tain. Kadang-kadang malah maaf, akhir-akhir ini menurunkan saya juga kadang-kadang. Walah guru kan, tapi akhirnya saya ikut delewer juga kadang-kadang. Padahal saya dulu datangnya ada 6/4 itu sudah datang, paling lambat 6:30 kadang-kadang dulu itu. Suwe kok delewer kan ketularan Bapak Ibu. Iya, lebih-lebih anak saya sudah nggak sekolah lagi sekarang, malah kesiangan diprotes sama istri saya itu. Karena anaknya sih gupian, ya itu salah satu contoh Bapak. Karena saya malu kadang-kadang, betul. Berulang-ulang saya cerita ke Bapak Ibu kan, ketika saya ngantarkan anak saya sebelum 6:30 loh guru sudah standby, muridnya sudah siap semua banyak. Sampai di sini padahal perjalanan hampir setengah jam, loh kok sih sepi. Ya, itu loh Bapak Ibu, kita kan nggak malu, kita ini sudah ASN atau calon ASN yang belum ASN, kita ASN, bayaran kita jauh lebih besar dari guru permata. Bapak Ibu cek berapa bayaran guru permata. Bapak Ibu cek Saprotul Huda yang tiap bulan bayarnya banyak, murid-muridnya itu ratusan ribu, kan cek bayaran gurunya. Termasuk Insan Mulia, Bapak Ibu cek bayarannya berapa, jauh lebih banyak kita Bapak Ibu yang ASN. Tapi kinerja kita kalau dibandingkan dengan mereka kan agak jauh, kita kan malu. Jangan-jangan kita nanti makan gaji buta. Kita disuruh jam 7 sampai jam 2, intinya ngesel. Bapak Ibu bisa cek lah di SAI itu, tidak sempat ngusap keringet katanya, kerjanya itu full terus. Bayarannya masih banyak kita, 5 juta, 6 juta itu katanya sudah banyak. Bayaran kita kalau dengan sertifikasi lebih dari itu. Kerjanya luar biasa Bapak Ibu, jam 7, jam 8 sampai jam 4. Nggak sempat ngusap ini, delosor lari, betul itu Bapak Ibu. Kita kerjanya santai. Teorinya jam 7 sampai jam 2 teorinya. Tapi prakteknya di tengah-tengah itu kita kelewas, waktunya ngajar juga kelewas. Termasuk saya juga, saya nggak ngomongin Bapak Ibu, saya juga kadang kelewas. Loh, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, pantas nggak kita dibayar hampir 10 juta, di atas 5 juta kan nggak? Oh itu hak kita tuh karena ada kewajiban kita. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, nah, maksud saya kan gitu. Ya ngono tapi ngono itulah Bapak Ibu, sama-sama lah kita sama-sama tahu diri, jangan sampai kita menganggap opo itu hak kita. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, mungkin nanti akan saya buatkan jadwal untuk piket dan nanti juga saya absen juga yang piket itu, kalau tidak hadir saya tulis tidak hadir, sama dengan kehadiran real itu Bapak Ibu ya. Kehadiran real itu kemarin saya diapresiasi Bapak Ibu oleh Kabid Diktas, bagus ini. Jadi tidak hanya prasasti, bagus. Cuma kemarin tidak saat, kan ada apel pagi absen tidak hadir izin, ada BBM, ada apel siang, ada pulangan gitu ya. Itu yang itu diapresiasi, bagus itu Pak. Karena itu sekarang ini akan saya lanjutkan. Plus nanti saya tambahi
absen drill dari piket ya. Piket nanti mungkin tanggal 1 sampai 31. Kalau hadir saya tulisi mungkin tidak ada apa-apanya. Kalau tidak hadir mungkin ditulisi A, mau sakit ya S, izin ya I, mungkin gitu Bapak Ibu. Supaya kita juga sama-sama enak. Paling tidak sebelum 6:30 lah, saya nggak nuntut sampai jam 6 Bapak Ibu. 6:30 lebih dikit ya, paling tidak kita ada standby, salaman. Nanti teknisnya bagaimana? Monggo. Atau kita diskusian sekarang atau pertemuan yang ada atau hari Sabtu, monggo. Mungkin Bapak Ibu punya ide untuk piket ini yang tidak terlalu memberatkan, tidak dipajang. Tiap hari rencana saya 2 sampai 3 orang. Jadi setiap guru paling nggak seminggu 2 kali piket di sana. Dan saya harapkan selanjutnya juga hadirnya sebelum jam 7 Bapak Ibu. Sama, kita berlaku untuk semuanya, bukan hanya Bapak Ibu termasuk saya. Secara teori Bapak Ibu, kepala sekolah itu harusnya jarang di sekolah, harusnya teorinya begitu. Karena apa? Sering rapat, sering ikut kegiatan, datang terlambat itu wajar kepala sekolah. Jadi kalau ada Bapak Ibu jangan bandingkan ada sekolah lain, kepala sekolah yang mungkin datangnya jam 9, nanti jam 11 pulang, itu wajar. Dengan catatan memang betul-betul dia mencari ilmu dan sebagainya. Tapi saya di sini perasaan saya itu, kok saya lebih banyak di sekolah ya. Kadang teman-teman izin, kadang saya nggak izin. Bahkan kadang-kadang acara ada maaf ya, acara di dekat aja kadang teman-teman kasih langsung pulang, kembali kadang saya kembali lagi ke sini. Kecuali ada hal-hal yang penting. Kita semua punya kepentingan Bapak Ibu, kepentingan pribadi termasuk saya. Nggak mungkin 1 bulan penuh itu kita itu bisa full, nggak mungkin. Tapi paling tidak terlalu berlebihan gitu. Kalau 1 bulan 1 kali di rata-rata ya mungkin ya wajar lah. Tapi kalau 1 minggu 1, 2, 3 kali ya itu kan enggak wajar Bapak Ibu. Karena itu kita lihat batas-batas kewajaran kita Bapak Ibu. Kita juga digaji besar, kita jangan sampai kufur nikmat lah katanya Pak Tak ini. Paling enggak kita berusaha meskipun tidak maksimal lah. Kita kalau 100% nggak mungkin lah Pak, 75% lah di atas KKM dikit lah. Jangan sampai di bawah KKM. Mungkin Bapak Ibu yang tahu kira-kira KKM-nya berapa, Bapak Ibu yang paling paham. Mungkin itu Bapak Ibu, mungkin untuk piket mungkin ada yang punya usul Bapak Ibu di model gimana? Kita standby-nya di mana? Apa pas di pintu gerbang itu? Apa pintu masuk sepeda atau gimana? Mungkin Bu Ida, Bu Roha, Pak Wandi, Pak Didik mungkin punya ide, Bu usul. Nah, tempundi kok. Apa? Ya, tempundi, temene gerbang apa tempundi niku lho maksudnya. Aku idem. Nah, nek gerbang berarti gerbangnya mantul jariet, paling muridnya di stop di luar, motor kali gerbang. Kapan niku Aku idem ae, Pak. lebete berarti tenune sepeda. Idem ae, Pak. Nah, Iya, aku cepat pindah ya idem ae. Kasih itu. Lu tambah mati wong iki. Iki temen lho, tak ono. Tambah akeh wong iki. enggak maksudnya Pak Didik sebelum pindah mamane ada sesuatu yang bisa kita laksanakan di sini kan luar biasa. Enggak ada. Idem. Selama belum ada SK turun, Ya. itu Pak Didik positif di sini masih. Iya, kalau pendapatan enggak apa-apa. Ya terserah. Kalau artinya idem itu menyetujui apa keputusan kan gitu, dan harus melaksanakan kan gitu. Buka tutup. Iya. Nomor Nggih, nggih pun iku wae. Pun pas. Gitu Bapak Ibu, nggak ada usulan lagi monggo? Pak, saya menyampaikan PM sedikit ya. Nggih monggo. Untuk mengerucutkan tadi, kebetulan mohon maaf saya sampaikan karena pada waktu itu yang ikut PMU kan saya, Pak Wandi, Pak Zainal, dan Pak Rangga. Jadi pada prinsipnya adalah teman-teman saat ini startnya supaya tidak bingung apa yang harus dilakukan, ya Pak Zain, itu membuat program kerja. Nah di sini kan salah satunya contohnya Pak Tain. Di situ sebenarnya kita membuat program kerja yang sangat simpel dan sudah kita lakukan. Jadi tidak meribetkan kita sebenarnya. Jadi contohnya adalah melakukan IHT lanjutan itu di minggu ke-1 dan ke-3. Nah itu kan kita sudah melakukan diseminasi, tapi nanti bergantian. Nah teman-teman hanya saat ini membuat program kerja selama 1 tahun. Karena di situ kalau jenengan lihat nanti di masing-masing penanggung jawab itu ada waktunya. Jadi waktu pembuatan proposal awal atau program kerja awal itu pada bulan Agustus, kebanyakan bulan Agustus. Ada yang bulan Juli. Agustus sampai dengan Mei 2024. Kenapa bulan Agustus? Karena kemarin IHT itu
pelatihan IHT itu pelatihan PSP itu kami kan bulan Juli ya. Jadi IHT, setelah IHT kita harus membuat program kerja sekolah penggerak. Nah, diantaranya beberapa poin tersebut. Jadi bulan Agustus sampai Mei 2023 itu secara global mawon. Nah, realisasinya pelaporannya itu setiap sesuai dengan jenengan. Misal minggu ke-1 dan ke-3 yaitu setiap itu jenengan harus membuat pelaporan. Bapak Ibu semuanya, termasuk saya mulai bulan Juli sampai nanti bulan Juli berikutnya. Seperti itu. Kemudian pelaporannya dalam bentuk notula dan sebagainya, dokumentasi. Nah, karena menurut saya mungkin Bapak Ibu semuanya, waduh lah, sekarang kan bulan September ya, berarti Agustusnya itu kan sebenarnya harus sudah berjalan. Berarti kita bukan markup data, bukan memalsukan data. Kita sebenarnya sudah melakukan, tapi kan kita belum melaporkan gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengingat-ingat gitu. Oh, minggu ini kita buat materi ini, ya kan Pak Tak ini. Minggu ini kita buat materi ini. Foto-fotonya ya kita comot-comot dulu. Nah, supaya untuk kedepannya Agustus September ke depan ini kita beban moral kita itu senang, tenang begitu ya. Jadi realisasinya fotonya ya ambil foto 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali dalam bentuk diseminasi seperti itu. Matan barangkali ada yang belum paham, monggo. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Bu Lulus. Intinya itu Bapak Ibu, oke. Saya mengecek kok kelihatannya belum, karena itu saya ini penekanan saat ini hanya minta tolong Bapak Ibu segera buat proposal. Mungkin nanti dimulai oleh Bu Lulus, nanti bisa dicontoh, nanti kita buatkan folder. Nanti dalam waktu di situ ada sebenarnya, cuman kita membuat folder lagi, folder kegiatan apa. Di Draft Bersama bisa Bapak Ibu cek di situ. Nanti atau kalau buatkan folder khusus untuk tahun ini boleh Bu Lulus buatkan folder lagi. Jadi mungkin itu Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan sebenarnya. Kayak diseminasi kan tiap Sabtu bisa dibuat 4 kegiatan mungkin itu. Sabtu pertama kalau Bu Lulus kan buat 2 itu, Sabtu pertama dan minggu pertama dan ketiga, minggu kedua dan 4 kan gitu, intinya gitu. Mungkin nanti minggu kelimanya apa kan bisa jadi dibuat 3 kegiatan yang sudah di-share itu ya. Sudah saya share semua itu Bapak Ibu beberapa kali 2 atau 3 kali itu keputusan kita yang rapat kemarin itu. Kita tinggal itu yang siapa yang tanggung jawab gitu aja. Sudah ada. Tinggal nanti kita ngecek, mungkin saya langsung nagih kan sungkan. Sekarang saya florkan, nanti tinggal saya tagih. Bu Ruha gimana sudah kan gitu. Mana Pak Tain sudah, Bu Ida, Pak Didi, mungkin itu aja. Kalau sudah tolong dikirim. Nah, itu Bapak. Demikian juga untuk PMM-nya Bapak Ibu. Saya masih belum ngecek lagi siapa-siapa yang sudah dapat sertifikat, nanti tolong ini ada yang belum dapat sama sekali? Bu Ida sudah? Dua-duanya sudah. Bu Nurul dapat Pak Didi, gimana Pak Didi? Pindah sertifikat PMM ya. PMM sudah berulang-ulang saya share itu. Berarti semua sudah kecuali Pak Didi ini ya? Pak Tain kan sudah ya? Saya 5. Iya 5 bagus lah. Tapi itu setengah. Yang penting sudah semua Bapak Ibu, tinggal nanti kita ke depan membahas itu lagi. Mungkin itu Bapak Ibu. Sertifikatnya bisa dibawa ke Iya. di bawah. Iya. Oh, Pak Wan. Ya wis, nambah dikit Pak Jenah. Oke, monggo. Sebenarnya saya enggak semua guru mungkin bertanya-tanya. Saya pernah ditanyain masalah keuangan Boskin, apakah bisa dilaporkan secara satu lembaga atau mungkin itu rahasia antara kepala sekolah dan bendahara. Kan saya ditanya waktu itu Pak, saya tidak bisa menjawab. Saya sendiri juga tidak tahu. Iya. Uang Boskin lebih banyak 80 juta. Untuk Boskin jenenge. Ya Boskin ada. Siapa tahu kan tidak jawab dah. Nah itu hasil dari itu apakah bisa bukan laporan, beritahu saja secara lembaga untuk ini kan, meskipun saya yang melakukan itu kan saya tidak tahu juga kan. Beliau ini tanya saya kan tidak bisa jawab. Yang kedua, atau mungkin itu rahasia sendiri dari kepala sekolah dengan bendahara atau bagaimana, cuma itu aja.
Tidak ada rahasia, Pak. Intinya begini, Bapak Ibu. Ya, betul. Laporan Bapak Ibu semua ini, Bapak Ibu guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah. Karena itu saya tuntut Bapak Ibu sudah saya kasih ke kepercayaan bahwa uang tolong dilaporkan. Itu. Kemudian kepala sekolah bertanggung jawab kepada atasannya kepala sekolah. Siapa? Kabidikdas atau dinas. Jadi kalau kami melaporkan ke Bapak Ibu guru itu jelas salah besar. Kalau Bapak Ibu guru yang dipegang oleh Bapak Ibu dilaporkan kepada kepala sekolah itu secara struktural, Bapak. Kemudian kepala sekolah melaporkan kepada atasan. Kami sudah diperiksa, kami tidak bertanggung jawab kepada Bapak Ibu guru. Itu supaya Bapak Ibu tidak itu pegangan saya mulai selama saya jadi guru ya itu pegangan saya. Bapak Ibu tidak perlu mengetahui laporan dari keuangan sekolah karena kepala sekolah bertanggung jawabnya bukan kepada Bapak Ibu guru. Kepala sekolah bertanggung jawab kepada kepala dinas. Mengenai laporan secara umum nanti biasanya juga ditempel-tempel itu ada laporan yang di-share secara umum kayak bos reguler, itu ditempelkan di banner. Mungkin ke depan akan saya laporkan juga melalui web. Contohnya di banner itu data di bos itu nanti ke depan akan dikasih tahu. Silakan di-share ya penggunaan secara umum gitu. Jadi jangan membayangkan 80 juta juga 80 juta, itu ada pajak, ada macam-macam. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu maaf Bapak Ibu, secara gelambiaran orang kalau melihat sekolah itu dalam 1 tahun kok gak ada perubahan, padahal bosnya di atas 100 juta, itu berarti perlu tanda tanya. Gitu aja gampangannya gitu. Harus ada perubahan. Apa perubahannya? Entah beli apa, entah untuk laptop, entah untuk apa, harus ada perubahan. Karena itu saya juga wanti-wanti ke bendahara saya bahwa setiap tahun kita harus ada project apa gitu. Kayak kemarin ini untuk tahun ini sudah ada proyek paling enggak untuk ini. Apa itu? Untuk plafon, untuk papan nama, untuk laptop. Itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, saya selama dari kepala sekolah di sini sempat kaget. Loh, iki sekolah maaf Bapak Ibu ya. Iki laptopnya gak duwe. Iki berapa tahun gak tuh laptop, lebih dari 5 tahun loh. Printer enggak ada. Kan gitu Bapak Ibu. Papan nama katanya mulai pertama kali sekolah enggak ada, kan gitu. Begitu saya ada sudah saya bentukkan seperti itu. Itu ada bentuk tanggung jawab saya secara moral, tapi secara administrasinya kepala sekolah tidak bertanggung jawab kepada Bapak Ibu guru, tapi kepada kalau saya melaporkan Bapak Ibu malah salah besar. Itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Itu secara umum seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, kita tahu semuanya. Meskipun saya selaku anggota di PMI itu kalau ditanya kan tidak bisa menjawab seperti itu. Iya. Tapi keyakinan saya nggak mungkin ada yang mempertanyakan gaya kalau gaya biasanya provokator yang tanya itu biasanya provokator. Kalau guru guru yang paham, guru yang senior pasti paham. Maaf ya. Lo enggak ini bukan jangan membaca perantau. Kita kalau saya ditanya kan tidak bisa menjawab. Jadi ada jawaban dari pelajaran itu berarti kan kita semua harus nggak usah tanya. Jadi itu nanti ada laporan sendiri. Kan gitu loh Pak. Karena selama saya jadi guru ya itu yang saya lakukan. Saya ditanya-tanya kan nggak bisa jawab. Iya. Gitu loh Pak. Nah, ada jawaban seperti ini biar tahu semuanya kan gitu. Keyakinan saya nggak mungkin. Maaf Bapak Ibu untuk dana bos terutama di sekolah kita nih termasuk Bapak Ibu teramat sangat terbuka. Bukan gitu gini Pak. Menurutkan aja. Saya yakin teman-teman tanya Pak dalam hatinya. Ya yakin saya pernah ditanya juga saya tidak bisa jawab. Nah makanya saya tanya di sini. Kalau jawaban seperti itu biar tahu semuanya. Clear kan kita. Jadi tidak pernah ngaku, tak gitu loh Pak Jana. Mau saya gitu. Ya sudah, begitu monggo. Takbir. Ya itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah pernah jadi guru lama, saya juga pernah jadi guru lama. Sekarang jadi kepala saya paham. Bapak Ibu juga paham. Dan sebagainya nggak perlu saya jelaskan secara mendetail. Secara umum semua sekolah pasti seperti itu. Ya Pak Jana, saya kira sudah ada jawaban dari teman-teman. Itu aja jawabannya. Okay. Karena waktu sudah siang, mungkin pulang ini. Masih lebih 35, mungkin ada tambahan sedikit lagi mau nggak? Saya kira pas. Sekali lagi ke depan saya ingin sering-sering ada rapat demikian, paling lama 1 jam harus selesai, target saya seperti itu. Supaya ada komunikasi, ada apa ya, kalau ada kayak unek-unek dari Pak Wandi ya bisa terjawab, nggak jadi unek-unek. Ya semuanya yang jelas kita semua berusaha yang terbaik lah untuk kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu bisa diakhiri? Ya, bisa.
Baik, kita akhiri. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan-kesalahan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.